Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa. Haleluya, haleluya. Semua disukacita, semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Amin, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita mau tundukkan kepala, kita mau satukan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Punya Tuhan Allah yang baik dalam kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bapa yang baik, hari ini kami mau taruh ibadah kami dalam tangan Tuhan Yesus. Mari kuasa-Mu dinyatakan, berkat-Mu dicurahkan, pemulihan demi pemulihan terjadi atas setiap kami Tuhan Yesus. Berkati semua jemaat GBI Sumbersari yang boleh mendengarkan ibadah pada hari ini, juga semua orang yang boleh mendengarkan ibadah hari ini Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan kuasa-Mu atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Hanya Yesus yang sanggup memberikan kegirangan, kelimpahan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami mau terima janji-Mu Tuhan. Amin. Tuhan memberiku kebirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak.
Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Engkau Tuhan sumber segala-galanya dalam hidup kami, sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami, sumber perlindungan kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Yesus. Kami mau menyembah-Mu ya Roh Kudus. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online pada hari Minggu tanggal 28 Maret tahun 2021. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya kita semua dalam anugerah dan berkat Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk segala kebaikan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kami belajar tentang sesuatu hal yang tidak baru bagi kami, tapi ini merupakan hal yang penting dalam perjalanan hidup kami, dalam pengiringan kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, mari Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami, membukakan pemahaman yang baru, sehingga apa yang kami dengarkan, kami pelajari, kami pahami, kami mengerti, dan kami senantiasa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seorang konseli datang kepada seorang konselor, kemudian sang konseli akan menceritakan setiap apa yang dia rasakan, pergumulan-pergumulannya, misalnya tentang rumah tangga, atau tentang keadaan ekonomi keluarga, atau berbagai persoalan yang dia hadapi di dalam hidupnya. Kemudian sang konselor akan berkata, biasanya berkata seperti ini, sabar ya Pak, sabar ya Bu. Kemudian konseli juga akan berkata seperti ini, saya sudah cukup sabar. Misalkan dia menghadapi suaminya yang mungkin bagi dia sangat berlaku kurang baik terhadap dirinya. Saya sudah cukup sabar terhadap suami saya, tapi sampai kapan? Begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah sabar dalam tekanan. Saya ulangi lagi, tema kita pada saat ini adalah sabar dalam tekanan. Ada sebuah kalimat yang sangat inspirasi menurut saya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca tulisan ini, dikatakan seperti ini. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Katanya ya, sabar itu ilmu tingkat tinggi. Kalau dikatakan ilmu tingkat tinggi, berarti ini sabar ini tidak ada ilmu yang melebihinya. Sabar ini bukanlah satu kata kaleng-kaleng katanya ya, atau kata yang biasa-biasa begitu. Nah, kenapa sabar ini dikatakan sebagai ilmu tingkat tinggi? Mari kita lihat. Yang pertama, ternyata sabar itu katanya karena belajarnya setiap hari. Jadi kita belajar sabar setiap hari. Dalam keadaan, dalam situasi apapun, kita tuh belajar sabar. Begitu ya. Menghadapi anak-anak, kita perlu sabar. Anak-anak yang kadang rewel. Ada teman saya berkata, aduh Bu, susahnya anak ini makan, gimana ya caranya biar dia bisa makan dengan cepat. Kita perlu sabar juga, belajar sabar. Kemudian yang kedua, sabar ternyata itu adalah katanya latihannya setiap saat. Gitu, latihan sabar itu setiap saat. Jadi dalam keadaan apapun, kita tuh sedang berlatih sabar ya. Seperti seorang petani, contohnya petani ketika dia menabur benih, tentunya dia harus sabar menunggu dong, bukan dia tabur hari ini besok dia udah bisa panen, tidak. Tapi dia dulu menabur, kemudian dia menyiramnya, dia memberi pupuk, bertumbuh. Kalau itu sayuran mungkin dalam 1-2 bulan sudah bisa dipanen. Tapi kan memerlukan waktu, begitu ya. Dan yang ketiga, sabar itu katanya ujiannya seringkali mendadak. Oh, ini yang perlu kita, ini menarik Bapak Ibu ya. Ujiannya sering mendadak. Kalau kita sekolah, begitu ya, kita udah tahu dong, nanti di akhir pasti ada ujiannya. Karena kita sekolah kan untuk
menunjukkan apakah kita layak atau kita bisa naik tingkat atau naik level, begitu ya. Tapi bicara sabar, itu tidak satupun orang yang tahu kapan ujian sabar itu akan datang. Itu katanya ujiannya sering kali mendadak. Dan itu benar sekali Bapak Ibu. Misalkan ketika kita mengendarai kendaraan, kita lagi asik santai-santai nyanyi-nyanyi, tiba-tiba ada yang seenaknya nyerempet motor, misalnya tiba-tiba seakan-akan mau menyerempet kita, gitu ya. Nah, di situ loh tadi kita, wah, tiba-tiba mungkin kita ngerem atau ada gerakan-gerakan refleks yang kita lakukan. Nah, disitulah katanya sabar itu, ujian kesabaran itu. Apakah kita akan teriakan orang itu, kita akan memarahi dia, atau kita paling hanya bilang, waduh Tuhan, ini orang benar-benar dia tidak menghargai kehidupan. Seperti itu ya. Jadi ujian kesabaran itu seringkali mendadak ya. Kita nggak tahu kapan dan di mana begitu ya. Dan dalam situasi apapun kita nggak tahu ujian kesabaran datang kapan. Nah, dan yang keempat ternyata katanya sekolahnya seumur hidup. Jadi artinya selama kita hidup, kita itu sedang sekolah. Dan sekolahnya apa? Tentang kesabaran. Jadi pertanyaan tadi yang awalnya seorang konseling itu sampai kapan? Ya selama kita masih hidup di dunia, Tuhan mempercayakan kehidupan ini, kita itu sedang sekolah tentang kesabaran. Bapak Ibu, luar biasa ya, menarik sekali tentang sabar ini. Di dalam Alkitab, kata sabar dalam terjemahan kata Yunani itu menggunakan beberapa kata yang berbeda, begitu ya. Jadi dalam kata Yunani, kata sabar ini menggunakan beberapa kata yang berbeda. Yang pertama adalah di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22, kata sabar di sana tentang bicara, ini Galatia 5 ayat 22 ini berbicara soal buah roh. Jadi kasih, Galatia 5 ayat 22 berkata kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran gitu ya. Nah, jadi kata kesabaran di sini ditulis dengan kata makrotumia. Dan ternyata kesabaran ini, bicara kesabaran itu adalah salah satu dari buah roh, begitu. Nah, namun kata di sini, kata kesabaran di sini ditulis dengan kata makrotumia yang berarti adalah panjang sabar dan kesabaran. Nah, apa itu kesabaran? Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata kesabaran diartikan dengan ketenangan hati di dalam menghadapi cobaan, begitu ya. Jadi orang yang sifat tenang dan sabar, begitu. Nah, ini menyangkut secara pribadi, begitu ya. Pribadi dalam arti bahwa ketika kita atau pribadi kita mengalami satu misalnya penyakit yang sudah bertahun-tahun kok nggak sembuh-sembuh. Nah, ini di sini nih kata sabar ini. Kemudian misalnya kita memiliki masalah keuangan, begitu ya, ekonomi keluarga, misalnya soal keuangan, begitu. Nah, ini kata sabar di sini seperti itu. Dan yang kedua, kata sabar yang kedua adalah Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-13. Di sana ditulis bahwa sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Jadi sabar di sini berbeda dengan sabar yang pertama kita bahas tadi, Galatia 5 ayat 22. Kata sabar dalam Kolose pasal 3 ayat 13 ditulis dalam kata Yunani ditulis dengan kata aneksomai. Aneksomai. Apa artinya? Artinya adalah bertahan, menanggung, sabar, menderita, dan mengakui. Ini berhubungan dengan apa yang dilakukan orang lain terhadap kita. Contohnya, tiba-tiba ada seseorang yang marah-marah kepada kita nggak jelas, gitu ya. Saya pernah mengalami seperti ini. Tiba-tiba saya dimarah oleh seseorang, sementara saya udah lama banget nggak ketemu dengan orang itu. Kemudian tiba-tiba dia marah-marah pada saya. Nah, sabar di sini
Ini yang dimaksudkan oleh Kolose 3 ayatnya yang ke-13. Sabarlah, sehingga dia lanjutkan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah. Jadi ketika kita mengalami sesuatu akibat perbuatan orang lain terhadap kita, dikatakan sabarlah dan ampunilah. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat 12 bagian B. Di sana dituliskan sabarlah dalam kesesakan. Roma 12 ayat 12 bagian B, sabarlah dalam kesesakan. Nah, kata ini yang kita akan bahas ya. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Sabar di sini ini berbeda dengan kata yang pertama tadi, Galatia 5 ayat 22, makrotumia, dan Kolose 3 ayat 13 tadi tentang anexo mai. Ini berbeda dengan Roma 12 ayat 12 bagian B yang menuliskan kata sabar di sini ditulis dengan kata hupomeno. Hupomeno. Apa itu hupomeno? Hupomeno artinya yang pertama untuk tetap di belakang. Katanya ya. Jadi posisi, ini bicara posisi, tetap di belakang. Kemudian yang kedua, untuk berdiri tegak menunjukkan daya tahan. Ini kata hupomeno. Dan yang ketiga, kata hupomeno arti yang ketiga adalah untuk bertahan dan bertahan melawan. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Mari kita teliti lebih jauh tentang kata ini. Kita akan bahas di dalam Roma 12 ayat 12 bagian B ini. Kata sabar di dalam Roma 12 ayat 12 bagian B ini mencakup keseluruhan dari yang pertama tadi, yaitu makrotomia, menyangkut tentang sabar ketika secara pribadi kita mengalami sesuatu dalam diri kita, ada persoalan, ada pergumulan dalam diri kita. Dan yang kedua itu adalah Kolose 3 ayat 13, di sana sabar ketika ada kita diperlakukan kurang baik atau kita menerima perlakuan yang tidak baik dari seseorang. Nah, untuk kata hupomeno dalam Roma pasal 12 ayat 12 bagian B ini mencakup dari keduanya. Apakah itu karena perlakuan orang atau itu karena kita sendiri yang mengalami di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, contoh dari kata hupomeno ini, mari kita lihat di dalam Ayub pasalnya yang pertama. Dalam Ayub pasal yang pertama. Nah, pasti semua dong sudah tahu tentang Ayub ya, kisah Ayub. Dalam pasal 1 ayat 1 dituliskan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Luar biasa ya. Saleh bicara agamanya, bicara tentang kerohanian seseorang. Berarti dia sungguh-sungguh luar biasa di dalam soal agamanya. Kemudian dia jujur, ini bicara integritas dalam dirinya. Jujur ya, terlihat jujur itu teruji ketika ada nggak orang lain yang ketika kita sendirian ya, apa yang terjadi gitu dengan diri kita ketika kita sendirian, apa yang kita lakukan? Bicara kejujuran. Dan yang ketiga, Ayub adalah seorang yang takut akan Allah. Takut itu bicara tentang orang yang benar-benar hidupnya taat sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya firman Tuhan melarang, dia nggak lakukan. Tapi kalau firman Tuhan katakan lakukan, betul-betul dia lakukan. Nah, itu seorang yang takut akan Allah. Dan yang keempat, Ayub adalah seorang yang menjauhi kejahatan. Artinya dia berbicara soal kejahatan itu betul-betul tidak ada di dalam kamus Ayub. Nah, ini Ayub. Dan yang selanjutnya, ayatnya yang ketiga dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi betul-betul komplit ya hidupnya. Sudah saleh, jujur lagi, hidup bersih, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, sudah gitu kaya raya, konglomerat. Wow, siapa yang gak mau berteman dengan orang seperti ini? Sudah pasti akan begitu banyak orang yang berteman dengan Ayub. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat. Kita dalami tentang kehidupan seorang Ayub ini. Apa yang terjadi dengan dirinya, meskipun dia begitu komplit ya, di dalam kehidupan dia, tetapi ketika dia menghadapi masalah, apa yang terjadi dengan dia? Sebelumnya kita lihat dulu ayatnya yang keempat dan kelima. Di sana ada kebiasaan-kebiasaan yang unik dalam diri Ayub.
Nanti Bapak Ibu coba baca ya. Ayat 4 dan yang kelima dikatakan bahwa ketika anak-anak Ayub, jadi anak-anaknya ini rupanya senang berkumpul di rumah anaknya yang satu, kemudian nanti mereka di sana makan, minum, berpesta pora. Selesai itu nanti Ayub memanggil mereka, dia menguduskan mereka, katanya didoakan mereka. Dia takutnya menurut Ayub, pikiran Ayub, jangan-jangan mereka katanya sudah lupa diri dan akhirnya mengutuki Allah. Dan besok pagi-paginya Ayub sendiri pun secara pribadi dia datang kepada Tuhan, membawa semua anak-anaknya, memohon pengampunan kepada Tuhan untuk anak-anaknya. Ini luar biasa ya, satu teladan iman yang diberikan oleh seorang Ayub kepada anak-anaknya. Wah, ini keren banget Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita lihat ketika timbul masalah. Kita mulai baca itu dari pasal ayatnya yang ke-13, masih pasal 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-19. Di sana timbul masalah. Bapak Ibu bisa baca di sana. Waduh, ini luar biasa. Masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang satu. Dari dalam satu waktu yang bersamaan, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu Ayub mengalami kebangkrutan yang semua hartanya habis, ludes dalam satu waktu yang bersamaan. Kalau misalnya masih ada jeda waktu, hari ini misalnya kita kehilangan apa, nanti minggu depan atau bulan depan kehilangan apa, itu mungkin orang masih bisa anggap tidak terlalu mempengaruhi kehidupan kita. Tapi ini dalam tempo hanya dalam satu hari saja. Bahkan itu waktunya hampir bersamaan. Baru satu orang datang laporan pegawainya, belum selesai pegawainya ini berbicara, datang lagi yang satu, sampai 4 kali. Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya bicara soal harta, tetapi ternyata anak-anak Ayub pun katanya dalam waktu yang bersamaan itu mati semua. Bapak Ibu, ini secara akal manusia, ini nggak bisa kita benar-benar nggak habis pikir. Ini ada apa? Ini pasti orang berpikir, wah ini pasti Ayub kena kutuk nih. Seperti teman-temannya katakan, kamu pasti mengutuki Allah katanya. Tetapi ternyata ketika masalah yang bertubi-tubi menimpa Ayub, luar biasa. Respon dari Ayub, ayatnya yang ke-20 sampai 22 kita baca di sana. Ayub katanya langsung dia memakai kain kabung, dia bertelut di hadapan Tuhan, dia bersujud, kemudian dia katakan, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, katanya, terpujilah nama Tuhan. Dan firman Tuhan mencatat dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dengan bibirnya dan menuduh Allah melakukan yang tidak benar. Wow, ini keren banget Bapak Ibu. Kualitas iman seorang Ayub teruji dari masalah yang dia hadapi. Jadi ujian kesabaran yang pertama adalah kualitasnya teruji ketika masalah datang, dan ujian kesabaran seseorang terlihat dari respon dia ketika menghadapi masalah itu. Apa yang terjadi? Ayub mengeluarkan kata-kata yang luar biasa. Itu di luar dari pikiran manusia. Siapa yang melakukan itu? Kalau bukan Tuhan yang ada di dalam diri Ayub. Terpujilah nama Tuhan. Katanya, jadi ketika ujian kesabaran datang di dalam diri kita, hal yang pertama kita lakukan adalah terpujilah Tuhan. Pujilah nama Tuhan dengan perkataan. Biasanya kan kita tidak bisa menerima. Pasti kita langsung mulai mengambil satu kesimpulan dan mulai menuduh Allah. Wah, Tuhan ini kok tidak adil buat saya. Saya kan sudah begini. Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah memberikan semua buat Tuhan. Berkorban. Saya sudah melakukan ini dan itu. Tapi kok begini yang saya terima? Tapi seorang Ayub menunjukkan kualitas imannya. Dia berkata, terpujilah Tuhan. Dia memuji Tuhan. Dan dia katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Wow, ini keren banget. Integritasnya benar-benar teruji di sini. Kemudian selanjutnya di pasal yang kedua, Bapak Ibu, ternyata tidak hanya semua harta bendanya yang habis, bahkan anak-anaknya juga mati. Mungkin ya kita bisa berpikir begini, harta benda habis, kita bisa cari lagi. Anak-anak juga dengan cara Tuhan mungkin kita bisa dapatkan. Tetapi kalau diri kita sendiri yang tertimpa musibah, apa yang bisa kita lakukan?
Tidak bisa berpikir, kalau kita sakit kan kita tidak bisa berpikir lagi dengan jernih. Akar sehat kita mulai hilang seperti itu. Dan itu yang dialami Ayub. Ternyata Ayub juga katanya tubuhnya itu mengalami borok. Jadi dia ngambil beling, dia garuk-garuk badannya dengan beling. Jadi benar-benar ini istilahnya sudah jatuh ketimpa tangga, kemudian digigit anjing lagi. Dan Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami masalah seperti ini, orang terdekat kita seharusnya mendukung kita. Betul apa tidak? Apakah itu suami atau istri kita? Bisa katakan seperti ini seharusnya. Sabar ya. Gak apa-apa semua harta hilang. Yang penting kita tetap berdoa, kita tetap sabar. Pasti Tuhan punya rencana. Tapi apa yang diterima Ayub? Ternyata itu berbeda. Istrinya yang dia harapkan seharusnya mendukung dia, malah berkata kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, katanya. Kutukilah Allah dan matilah. Coba bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, seorang istri yang seharusnya memberikan support, memberikan motivasi, memberikan dukungan, malah berkata seperti itu, seolah-olah juga mempersalahkan Ayub. Kok kamu masih saleh sih? Berarti betul-betul ya, ujian kesabaran Ayub benar-benar teruji di sini. Dan luar biasa, ternyata Ayub tetap membuktikan akan kesalehannya, membuktikan siapa dia sesungguhnya. Siapa Ayub itu, saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, itu terbukti dari perkataan dia. Apa yang dia katakan kepada istrinya? Kamu ini berbicara seperti perempuan gila. Masa kita hanya mau terima yang baik saja dari Allah, tapi yang buruk kita tidak mau terima. Dan kembali firman Tuhan mencatat, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa terhadap bibirnya. Wow, ini benar-benar keren, ini benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya mengalami hal ini, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan diri saya. Tapi saya belajar dari seorang Ayub. Ternyata Ayub begitu sabar. Inilah yang dikatakan oleh Roma 12 ayat 12 tadi. Bahwa sabarlah kamu dalam kesesakan. Sabar yang kita pelajari tadi artinya bahwa supaya katanya kita tetap tegak berdiri dan kita tetap menunjukkan daya tahan kita. Siapa diri kita tunjukkan ketika kita mengalami persoalan seperti itu. Itulah kesabaran itu. Luar biasa Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah Daud. Setelah di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-30, nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca di sana. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Ketika Daud dan orang-orangnya kembali dari medan pertempuran, 3 hari perjalanan, kemudian mereka tiba di tempat mereka yaitu di Siklak. Ternyata yang mereka temui adalah Siklak itu terbakar habis. Dan yang sangat-sangat membuat mereka dalam keadaan yang suasana yang emosi, marah seperti itu. Ternyata bahwa anak-anak istri mereka semua yang ada di dalam katanya Siklak itu, tua muda, ditawan oleh bangsa Amalek. Ketika Daud bersama orang-orangnya melihat hal itu, mereka menangis sejadi-jadinya. Sampai firman Tuhan katakan mereka tidak dapat menangis lagi. Ini berarti mereka mengalami satu tekanan yang luar biasa. Tekanan emosi yang benar-benar sangat luar biasa di dalam diri mereka. Dan yang terjadi dalam diri Daud adalah ketika dalam situasi seperti ini, ternyata Daud juga mengalami tekanan dari orang-orangnya. Dikatakan bahwa mereka berusaha untuk melempari Daud dengan batu. Jadi mereka mempersalahkan Daud, ini gara-gara kamu Daud, makanya kita mengalami hal ini. Tapi kembali firman Tuhan mencatat apa yang terjadi dengan Daud ketika dia mengalami tekanan yang luar biasa, situasi yang begitu terjepit. Firman Tuhan mencatat di ayat 6 bagian akhir, tetapi Daud memperkuat iman kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi hal yang kedua, ketika ujian kesabaran datang dalam diri kita, perkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Ini Bapak Ibu, luar biasa. Di dalam situasi yang bagaimanapun, perkuat iman kita. Kalau tadi Ayub mengalami masalah itu yang dari dalam dirinya,
dan dia benar-benar menunjukkan kualitas dirinya sebagai seorang yang saleh, jujur, takut Allah, menjauhi kejahatan, dengan mengeluarkan kata-kata yang betul-betul di luar dari pikiran manusia. Dan Daud, dia mengalami juga ujian kesabaran lewat orang-orang yang berusaha untuk melempari dia dengan batu, orang-orang yang ada di sekitarnya. Daud melakukan satu hal, dia memperkuat imannya kepada Tuhan. Jadi intinya Bapak Ibu, bahwa ketika ujian kesabaran datang dalam diri kita, yang pertama, pujilah Tuhan. Ucapkan kata-kata yang membangun. Katakan bahwa ini tidak akan lama, ini pasti akan selesai. Dan yang kedua, perkuat iman kita kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah memberikan pencobaan yang melampaui kekuatanku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus juga sudah memberikan keteladanan itu kepada kita. Ketika dia mengalami satu tekanan yang luar biasa, ketika dia berada dia disalibkan. Kemudian orang-orang mulai menuduh macam-macam. Katanya kamu mau membangun bait suci dalam 3 hari. Kemudian mereka mulai meludahi Yesus dan mengata-ngatai Yesus. Tuhan Yesus berkata, dia berdoa buat orang-orang itu. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi intinya bahwa ketika ujian kesabaran datang dalam hidup kita, seperti tadi Ayub katakan, pujilah Tuhan. Dan yang kedua, mari kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita. Shalom. Tuhan, ku mau menyembah.
Di akhir ibadah ini, mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, dan sejahtera Tuhan selalu menyertai kami. Dan di samping itu kami juga boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur kalau firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kami, beri kepada kami ketaatan di dalam kehidupan ini ya Tuhan, beri kepada kami kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini, agar kami boleh senantiasa kuat di dalam Tuhan, kami boleh bertambah teguh di dalam Tuhan, kami boleh semakin mengasihi Tuhan saja. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami percaya setiap langkah hidup kami ada di dalam kuasa Allah saja. Kemanapun kami melangkah ada berkat Tuhan, kasih setia Tuhan terus memberkati kehidupan kami dan juga menolong kami di dalam segala hal. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah ada pertolongan dari Tuhan. Malaikat Tuhan menyertai kami dan kami senantiasa ada dalam pelindungan Allah yang maha tinggi saja. Bapa, kami mengucap syukur, biar kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa memberi kepada kami kekuatan yang baru. Kami boleh menjalani kehidupan ini dengan kekuatan dari Tuhan saja. Kuasa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati terus jemaat di GBI Sumbersari. Kami semua boleh mengalami perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Kami boleh mengalami hal-hal yang luar biasa saja bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang terus menolong kami di dalam segala hal. Terima kasih Bapak, kami semua mengucap syukur, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami semua. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan juga pertolongan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.